Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aminuddin SPDI, guru mata pelajaran SKI DMTS Nurul Jannah Pelampang, Kabupaten Sumbawa, mahasiswa PPG dalam jabatan UIN Dato Krama Palu, akan menyampaikan materi PPL dengan materi Pola Dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Ya, sehat selalu ya. Ya. Pada pagi hari ini kita akan belajar tentang sejarah kebudayaan Islam, yakni tentang pola dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah. Tapi sebelumnya kita akan berdoa bersama-sama untuk membuka pelajaran ini. Mudah-mudahan pelajaran pada pagi hari ini penuh dengan berkah, dan saya minta ketua kelas Kemas Rajab untuk memimpin doa teman-temannya. Silakan. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir. Anak-anakku sekalian, sebelum kita belajar, Pak kan absen dulu. Arisa Dinata, Halo Pak. Bintang Ayu, Saya Pak. Epa Amanda. Sakit Pak. Ya. Anak-anak sekalian, jadi dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah ini, sebelum Pak menyampaikan materi yang lebih jauh, Pak akan sampaikan KD 3.2. Pertama, siswa mampu menyimpulkan pola dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah. Kemudian tujuan pelajarannya adalah menganalisis pola dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah. Kemudian yang kedua, menyimpulkan pola dakwah Nabi Muhammad SAW. Nah, inilah tujuan yang anak-anakku diharapkan untuk bisa menganalisis dan menyimpulkan materi pada hari ini. Ya. Untuk supaya kita semangat belajar tentang pola dakwah Nabi Muhammad di Madinah, kita akan menyanyikan lagu sholawat. Ya. Nanti anak-anakku bisa yang langsung sambut Pak yang menyanyikan lagunya. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri, anta iksiru wa dhali, anta misbahus suduri. Anak-anakku sekalian, kemarin kita sudah belajar tentang pola dakwah Nabi Muhammad di Mekah. Siapa yang masih ingat? Siapa yang pertama kali masuk dari golongan dewasa? Ya, bagus. Abu Bakar As-Siddiq. Ya, maka kali ini
kita akan belajar tentang pola dakwah Nabi Muhammad di Madinah. Sebelum anak-anakku sekalian lebih jauh untuk mempelajari materi ini, kita bersama-sama ya melihat sekaligus mengamati video tentang pola dakwah Nabi Muhammad di Madinah. Mari kita membahas tentang hijrah Nabi Muhammad ke Madinah. Sekarang ada langkah dakwah yang dilakukan Nabi Muhammad dalam membangun kehidupan masyarakat Madinah. Perlu diketahui anak-anak, ya, setelah Nabi Muhammad tinggal beberapa saat di Madinah, Nabi bersama para sahabat dan para penduduk melakukan berbagai hal untuk memajukan masyarakat Muslim di Madinah. Di sini ada 9 langkah dakwah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Yang pertama yaitu mempererat persaudaraan kaum Muhajirin dengan kaum Ansor, di mana kaum Muhajirin merupakan kaum pendatang, sedangkan kaum Ansor merupakan kaum penolong. Cara ini dilakukan Nabi untuk mengukuhkan persatuan umat Islam di Madinah. Anak-anak sekalian, kita sudah bersama-sama mengamati video singkat tentang pola dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah. Silahkan ada yang mungkin yang menanggapi hasil pengamatan di video. Saya Pak, pola dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah lebih luas dan mudah diterima oleh penduduk Madinah karena karakter penduduk Madinah yang lembut. Ya, bagus. Tepuk tangan dulu. Siapa lagi yang menanggapi? Saya Pak, Ya, silakan. dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah sukses karena modal utamanya adalah persaudaraan berdasarkan iman dan adanya aturan toleransi beragama. Bagus. Ya, silakan. Anak-anakku sekalian, tanggapan teman-temannya yang tadi luar biasa, ya. Maka kali ini Pak akan jelaskan pola dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Yang pertama, langkah-langkah dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah adalah membangun masjid. Jadi Nabi Muhammad SAW berhijrah ke Madinah itu pertama kali membangun masjid, di mana masjid ini dibangun di tanah anak yatim, ya, tanah anak yatim yang namanya Sal dan Suaib. Jadi dibeli oleh Nabi Muhammad tanahnya sekaligus masjid itu tempat tinggal Nabi Muhammad. Ini yang pertama kali dibangun Nabi Muhammad pada saat hijrah ke Madinah. Kemudian yang kedua, Nabi Muhammad adalah mempersaudarakan, yakni kaum muslimin. Siapa dia? Kaum Ansor dan kaum Muhajirin. Ini yang dipersaudarakan. Kemudian yang ketiga adalah langkah Nabi Muhammad SAW di Madinah membuat perjanjian dengan masyarakat Yahudi Madinah. Jadi perjanjian ini adalah merupakan perjanjian yang mengakomodir semua umat Islam dan orang-orang yang Yahudi pada saat itu, sehingga adanya persatuan dan kesatuan antar umat beragama, khususnya umat Islam dengan orang-orang Yahudi. Kalau tadi berbicara tentang langkah-langkah Nabi, ya, ada metode dakwah Nabi Muhammad SAW untuk membangun perekonomian Madinah pada saat itu. Yang pertama adalah mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Ansor. Kemudian menempatkan orang-orang fakir miskin yang tidak mempunyai tempat tinggal di masjid. Kemudian yang tiga, bekerja sama dengan kaum Ansor menciptakan lapangan pekerjaan. Kemudian yang keempat, Nabi Muhammad SAW menganjurkan kaum Muhajirin yang mempunyai pengalaman dagang dan modal untuk berdagang. Kemudian yang kelima, bagi kaum Muhajirin yang tidak mempunyai modal, Nabi Muhammad menganjurkan mereka untuk bertani, karena daerah Madinah itu adalah daerah yang subur. Kemudian yang keenam adalah setelah menerima perintah zakat, pembinaan perekonomian umat
Islam lebih mendapat perhatian. Nah, inilah sesungguhnya trik-trik Nabi, langkah-langkah Nabi untuk membangun umat Islam pada saat itu. Sehingga hijrah Nabi pada saat itu sangat bermakna, sealur dengan firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 218, Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatullah wallahu ghafurur rahim. Artinya, sungguhnya orang-orang beriman dan orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itulah orang yang mengharapkan rahmat Allah. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Inilah dalil tentang hijrah Nabi ke Madinah pada saat itu. Makanya hijrah adalah merupakan suatu keharusan bagi kita umat Islam untuk meniru perjuangan Nabi Muhammad. Anak-anakku sekalian, untuk meningkatkan pemahaman kita dari materi yang Pak bahas tadi, mungkin ada yang bertanya? Saya, Pak. Ya, silakan. Bagaimana metode dakwah Nabi Muhammad SAW dalam membangun perekonomian masyarakat Madinah? Ada yang bisa menjawab? Saya Pak, Ya, bagus, silakan. mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Ansor, menempatkan orang-orang kafir miskin yang tidak punya tempat tinggal di masjid, bekerja sama dengan kaum Ansor menempatkan lapangan pekerjaan. Iya, bagus. Kita bilang hebat. Tepuk tangan sekaligus para temannya yang mampu. Kamu hebat. Kamu hebat. Mantap. Ya, siapa lagi yang bertanya? Ya, silakan. Apa prioritas Nabi Muhammad SAW ketika sampai Mekah? Ya, siapa bisa menjawab? Saya Pak, Ya. membangun masjid, mempersaudarakan kaum muslim, perjanjian dengan masyarakat yang di Madinah. Iya, tepuk tangan para temannya. Kamu hebat. Kamu hebat. Ya, bagus. Anak-anakku sekalian, untuk meningkatkan pemahaman kita ke materi ini, Pak akan bagikan tugas untuk kerja dalam bentuk LKPD. Ya, ya. Silakan. Tak lagi. Bagaimana nak? Sudah semua dijawab? Sudah. Ya, kalau sudah silakan dikumpulkan. Pak kan ambil tugas-tugasnya yang sudah selesai. Ya. Anak-anak semuanya, setelah kita sama-sama melaksanakan tugas pembelajaran, kemudian anak-anakku sekalian setelah selesai menjawab LKPD, maka Pak akan simpulkan. Jadi isi materi yang pembelajaran pada hari ini, yang pertama adalah bahwa untuk membangun Madinah, Nabi Muhammad itu adalah membangun masjid. Kemudian yang kedua mempersaudarakan orang-orang Islam. Kemudian yang tiga adalah membuat perjanjian, yang mana perjanjian itu disebut dengan piagam Madinah. Oleh karenanya, ibrah yang kita dapat ambil dari pelajaran pola dakwah Nabi Muhammad SAW bukan hanya kata-kata untuk menjalin persaudaraan pada saat itu Nabi Muhammad, tapi Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Allah Subhanahu Wa Taala menunjukkan keteladanan dalam berbuat. Nabi Muhammad SAW tidak ingin menampakkan diri dengan gaya orang berkuasa, ya, atau sebagai raja, atau sebagai pemegang kekuasaan duniawi. Jadi semata-mata Allah itu menginginkan umat Islam sukses baik di dunia dan di akhirat. Oleh karenanya, untuk meningkatkan pemahaman anak sekalian, Pak akan sampaikan tugas yang berhubungan dengan tugas ini. Silahkan nanti dicari di internet dengan judul "Carilah informasi tentang pola dakwah yang diterapkan oleh para ulama di Indonesia." Ya, penerapan dakwah para ulama di
Pelajaran hari ini kita tutup dengan sama-sama membaca hamdalah, alhamdulillah, alhamdulillah. Silakan Kemas pimpin pada doa kembali. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Jalan ya. Nah, nanti belajar.